Sementara Michi sesampai di rumah wajahnya masih tampak lesu. Lesu karena perlakuan teman-teman SMA-nya dan juga sikap aneh Hosu. Kemudian Mirai menelepon meminta agar Michi segera mentransfer tagihan rumah sakit neneknya. Mirai juga meminta Michi datang ke rumah sakit pada hari Jumat untuk memotong rambut nenek. Tapi Michi menolak dengan alasan dia ada rapat di kantor. Terjadilah perdebatan di antara saudara kembar ini. 너 웃긴다. 너 지금 네가 맨날 나한테 한 말이잖아. Tapi Michi tetap tidak bisa menuruti keinginan Mirai. Di hari Jumat, Nenek Rosa terlihat sudah bersiap-siap. Dia ingin mengambil tasnya yang ada di atas sebuah almari. Tapi sayang, dia terjatuh dan punggungnya terkilir hingga dia tidak bisa terbangun. Bersamaan itu, HP-nya berbunyi, tapi Nenek Rosa jelas tidak bisa mengangkatnya. Panggilan telepon itu ternyata dari Michi. Michi mulai panik karena berkali-kali dia telepon Nenek Rosa, tapi tak kunjung diangkat juga. Dia telepon Hosu. Hosu menjawab bahwa mereka sepakat bertemu di kantor Michi. Michi semakin panik. Tae, rekan sekantornya, menawarkan bantuan untuk mempersiapkan ruang untuk pertemuan. Michi merasa sangat terbantu. Dia langsung lari menuju kediaman Nenek Rosa. 안 계세요? Di sana, Michi kaget bukan kepalang mendapati Nenek Rosa sudah terbaring di lantai. Dia mendekati Nenek Rosa bermaksud menolongnya, tapi malah dia yang tiba-tiba sesak nafas, kaku tak bisa bergerak. Iya guys, trauma Michi muncul kembali. Flashback ke masa SMA Michi. Semenjak Michi divonis tidak bisa lari lagi, dia merasa hancur. Saking hancurnya, dia tidak berani keluar kamar hampir 3 tahun. Ada suatu masa di mana ibunya sudah habis kesabarannya. Ibu Okhui mencongkel pintu kamar Michi dan memaksa masuk ke dalamnya. Kemudian dia marahi Michi, memintanya agar bisa menghadapi kenyataan. Tapi Michi malah menyalahkan ibunya karena telah melahirkannya dan bersikap tidak adil terhadapnya. Ibu Okhui bertambah marah sehingga dia pukul Michi. Nenek datang dan menghentikan tindakan Ibu Okhui ini. Di hari yang lain, nenek mendekati Michi dan mengatakan bahwa nenek tidak butuh Michi menjadi siapa-siapa. Dia hanya ingin Michi sehat dan menemani nenek terus. Mendengar ini, Michi menangis jadi-jadinya dan memeluk neneknya. Di hari lain, ketika Michi sibuk menyulam di kamarnya, dia mendengar panci terjatuh. Dia panggil-panggil neneknya, tapi tak ada sahutan. Kemudian, Michi memberanikan diri untuk keluar kamar. Dan betapa kagetnya dia melihat neneknya sudah terbaring di lantai. Michi panik. Dia melihat ke pintu, tapi langkahnya serasa berat untuk keluar. Tapi demi neneknya, dia paksakan dirinya untuk melangkah keluar untuk mencari bantuan. Kembali ke masa kini, Hosu tiba di rumah Nenek Rosa. Melihat kondisi Michi dan Nenek Rosa, dia pun lekas menolong keduanya. Sementara itu di desa, Mirai terlihat tengah sibuk memilih-milih stroberi yang sudah dipanennya. Sejin datang sambil membawa beberapa kardus stroberi. Sejin meminta agar Mirai mengirimkan stroberi itu ke saudara kembarnya yang berada di Seoul agar bisa dibagikan di sana. Tapi Mirai menolak dengan alasan saudaranya itu tidak mempunyai teman di Seoul. Meski demikian, Sejin tetap menyerahkan stroberi itu pada Mirai. Di halaman rumahnya, Mirai masih ragu apakah stroberi itu mau dikirim atau tidak ke Seoul. Di tengah kebingungannya, Ibu Bunhong menghampirinya. Melihat begitu banyak stroberi, Ibu Bunhong mengajak Mirai untuk membuat selai bersamanya. 좀 쉬어야 돼. 어머니 무슨 일이든 마음에 안. Selesai memasak, Mirai melihat foto dirinya dengan Hosu. Ibu Bunhong mendekatinya dan mengatakan bahwa dia tahu bahwa yang difoto adalah Mirai, bukan Michi. Bagi Ibu Bunhong, dia melihat di dalam wajah Mirai tersimpan kebaikan dan kelembutan. Kebaikan dan kelembutan untuk membantu keluarganya. Di Seoul, Michi terlihat masih terpukul. Hosu mendekatinya dan menanyakan keadaannya. Michi sendiri berterima kasih pada Hosu karena telah menolongnya. Sementara itu, Mirai sudah selesai memasukkan selai ke dalam toples. Michi berdiri terdiam sambil menatap langit biru.
Hasu menghampirinya, mengatakan bahwa dia telah menjadwalkan ulang pertemuan Nenek Rosa dengan pihak perusahaan Michi. Michi kemudian berkata, mungkin dulu kalau bukan Michi yang berada di samping neneknya ketika terjadi kecelakaan, kemungkinan neneknya bisa lekas sembuh. Michi semakin menyalahkan dirinya sendiri bagaimana bisa dalam keadaan neneknya masih terbaring sakit di rumah sakit, dia masih bisa enak-enakan nongkrong dan makan bersama teman-temannya. Hasu kemudian menceritakan tentang kecelakaan yang pernah dialaminya bersama ayahnya yang merenggut nyawa ayahnya. Kalau cara berpikirnya sama dengan Michi, mestinya dia juga patut dipersalahkan atas kematian ayahnya karena kala itu dialah yang bersikeras mengajak ayahnya jalan-jalan keluar. Michi jadi serba salah. Dia yakinkan Hasu bahwa dirinya bukan penyebab kematian ayahnya. Hasu juga balik mengingatkan Michi agar tidak terus-menerus menyalahkan dirinya. Michi bertanya kenapa Hasu selalu membela Michi. Hasu menjawab bahwa dia menyukai Michi. Hasu sekali lagi menegaskan bahwa Michi adalah cinta pertamanya.